Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 November 2021 bersama Pastor Aaron Warubu OSC dari Medan. Selamat mendengarkan. Mari kita merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini, baru saja kita dikejutkan oleh sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus begitu geram, marah kepada para pedagang-pedagang yang ada di dalam dan di sekitar Bait Allah, sampai mereka semuanya diusir tanpa kecuali. Tentu saja kita bertanya, ada apa sih di balik ini? Kenapa Yesus begitu keras? Dan ternyata dalam bacaan ini kita menangkap Yesus mengutip tulisan yang ada dalam Perjanjian Lama bahwa Bait Allah, rumah Allah untuk berdoa, dipakai untuk berdoa. Tetapi orang-orang yang ada di situ justru aktivitas mereka tidak lagi hanya berdoa, tetapi ditambah dengan berbagai macam aksi atau kegiatan jual beli dagang. Dan sudah alamiah sebetulnya kalau di mana orang berkumpul, ada sejumlah orang di sana, dan kemudian pasti akan terjadi tukar menukar barang dan transaksi dagang. Dan inilah yang Yesus tidak suka. Memang tujuan para imam-imam itu adalah baik. Mereka menyediakan kebutuhan dari para pendoa, para peziarah, orang-orang yang datang dari berbagai tempat untuk beribadah dan mempersembahkan kurban di dalam Bait Allah. Bantu mereka supaya disediakan kebutuhan mereka untuk sembahyang. Tetapi yang tidak disukai oleh Yesus, ketika mereka berdagang ini, di sana pasti terjadi tawar-menawar. Dan bila terjadi tawar-menawar pasti ada kebohongan. Dan kebohongan itu merusak kekudusan yang ada di dalam Bait Allah. Maka Yesus geram. Kamu mengubah rumah doa menjadi tempat penyamun, tempat perampok, tempat kejahatan, tempat perampokan. Maka Yesus sangat tegas mengusir mereka dan tidak diperkenankan ada di sana. Para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada pada saat ini, kalau kita melihat tindakan Yesus ini, ada dua sikap yang bereaksi terhadap kegiatan Yesus. Pertama, imam-imam ahli-ahli Taurat, mereka juga marah
karena lahan mereka diambil alih, sehingga mereka tidak bisa lagi mengumpulkan keuntungan pribadi. Dan mereka mau membinasakan Yesus, tetapi mereka mengurungkan niat mencelakai Yesus karena mereka berhadapan dengan orang banyak. Dan itu kelompok kedua, di mana banyak orang senang dengan pengajaran Yesus, senang dengan apa yang dilakukan Yesus, dan mereka mengerumuni Yesus. Dan tentu saja orang-orang yang lemah dan orang banyak ini tentu membela Yesus bila ahli Taurat dan imam-imam ini menyerang Yesus. Maka mereka mengurungkan niat jahatnya. Para sahabat Yesus yang terkasih, kalau melihat bacaan tadi dan kita merefleksikan sejenak, ada dua hal yang dimunculkan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus menjaga dan mempertahankan dan mengembalikan fungsi dari bait Allah. Kekudusan bait Allah dipertahankan dan dipulihkan. Ini yang dilakukan oleh Yesus yang pertama. Memulihkan kekudusan bait Allah sebagai tempat berdoa, sebagai tempat memberikan persembahan, membakar korban, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ini juga jauh lebih penting adalah tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Artinya apa? Selain menguduskan bait Allah, Yesus tidak henti-hentinya terus-menerus mengajar, menyampaikan berita, membicarakan firman Allah. Pewartaan Yesus tidak pernah terhenti. Para sahabat Yesus, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saya teringat satu hal, yaitu regula atau aturan hidup membiara yang ditulis oleh Santo Agustinus. Salah satu kutipan yang ditulis oleh Santo Agustinus dalam regulanya, dia mengatakan, janganlah mempergunakan tempat doa selain untuk berdoa. Saya yakin sekali bahwa Santo Agustinus mengambil inspirasi dari bacaan ini, bahwa memang tempat doa itu hanya dipakai untuk kegiatan berdoa yang membangun relasi dengan Allah. Para sahabat Yesus, kalau kita lihat di gereja kita sekarang, memang kita harus berani mengkritisi juga dan harus mengatakan, ya, di beberapa tempat secara khusus, ya, tidak semuanya tentu saja, banyak praktek-praktek perdagangan dan terjadi nanti kebohongan di sana, dan banyak orang memanfaatkan kegiatan-kegiatan di dalam gereja untuk meraup juga keuntungan secara pribadi. Ini mestinya waspada. Dan apa yang mau saya katakan di bagian itu adalah, saya mengajak bahwa saudara-saudara siapapun yang terlibat dalam gereja sebaiknya tulus dan ikhlas ya dalam berkegiatan di dalam hidup menggereja. Jangan coba-coba, jangan mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tadi. Di beberapa tempat kita lihat juga praktek di lapangan ya, di dalam hidup menggereja kita. Orang datang ke gereja bukan lagi hanya untuk misa atau hanya untuk mendengarkan sabda Tuhan, tetapi sudah janjian dengan teman, kawan-kawannya itu untuk melakukan aktivitas lain, transaksi bisnis misalnya, atau untuk jalan-jalan. Sehingga selama misa, selama mengikuti ibadah, perhatian mereka bukan ke ibadatnya, tetapi justru memikirkan persiapan untuk berangkat, persiapan untuk berbisnis, persiapan untuk transaksi, dan lain sebagainya. Waspada, ya, itu tentang hal itu. Yang kedua adalah perlu juga diperhatikan dalam gereja kita bahwa Yesus telah memberikan teladan yang jelas bahwa dia terus-menerus mengajar, mewartakan sabda Allah. Artinya kita kembali juga menguduskan bait Allah kita atau tempat ibadat kita, supaya yang dibicarakan, yang disampaikan di sana adalah sabda Allah, pewartaan, tema-tema pembicaraan, sehingga aura, suasana, situasi yang terbentuk, yang terjadi di lingkungan gereja kita
betul-betul tentang firman Allah, tidak membias, tidak membelok ke yang lain atau hal-hal yang sifatnya kecurangan, kebohongan, kejahatan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting bagi saya teringat teks yang lain bahwa tubuh kita itu sendiri adalah bait Allah. Maka kalau kita bercermin dari sikap Yesus, Yesus sangat tegas untuk mengembalikan, mempertahankan bahwa bait Allah harus dikuduskan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mestinya tubuh kita mestinya dikuduskan, tetap terpelihara, terjaga kekudusannya. Apa maksudnya? Mestinya dalam hal ini adalah hidup kita sendiri pun harus kita bebaskan. Jangan terambil alih atau jangan kemuliaan kekudusan tubuh kita disabotase oleh kedagingan, oleh kemanusiaan kita, kecurangan, kebohongan, kejahatan, dan lain sebagainya. Bercermin dari sikap Yesus, bait Allah adalah tempat untuk mengudus, tempat yang kudus, dan untuk menguduskan Allah sekaligus, maka mestinya tubuh kita pun tetap terpelihara dalam kekudusan itu sendiri. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada pada saat ini, semoga Anda tetap semangat, tetap diberkati oleh Tuhan, dan berjuang untuk tetap menguduskan bait Allah dalam diri Anda sendiri, dan terus-menerus mewartakan firman Allah. Tuhan memberkati saudara. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 November 2021. Terima kasih kepada Pastor Aaron Waruwu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.